Kita bertemu kembali secara online. Mungkin saudara bertanya, kapan kita bisa ibadah secara offline? Sesungguhnya tempat ini sudah siap secara standar protokol kesehatan, kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah offline. Tetapi saya tetap mempertimbangkan informasi yang saya dapat dari pemerintah, di mana pemerintah memprediksi bahwa puncak penyebaran virus ini akan terjadi pada bulan Agustus. Itu sebabnya hikmat yang saya terima, kita harus menunggu sedikit waktu lagi, bersabar. Ketika keadaan sudah lebih baik, maka kita akan melaksanakan ibadah secara offline. Tidak terasa, kalau saudara hitung sejak awal kurang lebih dari bulan Maret sampai dengan hari ini, kurang lebih ada sekitar hampir 5 bulan kita mengadakan ibadah online. Tetapi sekalipun demikian kita bertemu secara online, Tuhan tetap menyatakan kebaikannya untuk anak-anaknya. Ada begitu banyak kesaksian yang masuk, yang menceritakan betapa Tuhan baik untuk anak-anaknya. Dan tema gereja Bethesda tahun ini adalah The Years of Open Doors, di mana Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baik untuk anak-anaknya. Dan ini dibuktikan dengan ada begitu banyak kesaksian yang masuk tentang kebaikan Tuhan, yang Tuhan kerjakan kepada anak-anaknya, khususnya dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan Yesus berkata, aku memegang kunci Daud, apabila aku membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup, apabila aku menutup, tidak ada yang bisa membuka. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus, sesungguhnya otoritas, kekuasaan ada di tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam situasi apapun, terutama dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, betapa pentingnya saudara bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita sudah sama-sama belajar sejak awal tahun, apa ciri orang yang bergantung dan mengandalkan Tuhan. Yang pertama dia berdoa, yang kedua dia memuji Tuhan, yang ketiga dia merenungkan firman Tuhan. Saudara berdoa karena saudara tahu bahwa saudara nggak sanggup, itu sebabnya saudara datang sama Tuhan. Saudara berdoa, saudara minta sama Tuhan. Saudara memuji Tuhan karena saudara menyadari bahwa segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang ketiga merenungkan firman Tuhan, karena saudara tahu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin buat setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Karena saudara tahu firman Tuhan adalah ya dan amin dan tidak pernah gagal. Itu sebabnya saudara merenungkan firman-Nya. Saudara bergantung kepada firman-Nya. Dan Alkitab menjanjikan orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air, yang tidak mengalami panas terik. Bukannya panas terik tidak ada, panas terik ada, tapi dia tidak mengalami panas terik. Apa buktinya? Daunnya tetap hijau, kata Alkitab. Ini luar biasa, panas terik dan daun hijau secara bersama-samaan. Biasanya kalau panas terik, daunnya layu. Tapi Alkitab mengatakan orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, dia tidak akan mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah, tidak khawatir akan tahun kering, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya boleh bilang amin. Hari ini saya kembali ingin mengingatkan kepada saudara betapa pentingnya saudara merenungkan firman Tuhan, khususnya dalam situasi seperti sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan Yesus berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Jadi dalam hidup ini, untuk hidup, saudara bukan hanya butuh makanan saudara secara fisik, tapi untuk tetap hidup, saudara juga butuh firman Tuhan. Sebagaimana saudara butuh makanan saudara secara fisik untuk bisa melanjutkan hidup saudara, demikianlah saudara juga butuh firman Tuhan. Amin. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya? Hari-hari seperti sekarang ini, banyak orang Kristen yang minum vitamin, minum suplemen, apapun diminum, yang penting tetap sehat. Tetapi Alkitabnya dilupakan. Padahal Tuhan Yesus berkata, kamu hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Jadi saudara tetap butuh firman Tuhan setiap hari. Sebagaimana saudara butuh makanan secara fisik setiap hari.
Untuk bisa tetap hidup, demikianlah setiap hari saudara butuh firman Tuhan. Saya mau saudara mengerti, orang Yahudi baca firman Tuhan, baca kitab suci hanya seminggu sekali pada hari Sabat. Saudara masih ingat ketika Yesus datang ke Nazaret, Alkitab mengatakan Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Kemudian sudah menjadi kebiasaan Yesus pada hari Sabat dia masuk ke dalam rumah ibadat. Kemudian dia baca nas dari kitab suci. Saat itu Yesus membaca nas dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan kepada orang buta. Memberitakan kabar pembebasan kepada orang-orang yang tertindas. Dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus tutup kitabnya, kemudian dia kembalikan kepada pejabat, kemudian dia berdiri dan dia berkata, hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Artinya apa? Hari ini aku akan menggenapi firman ini. Amin. Jadi orang Yahudi baca firman Tuhan hanya seminggu sekali pada hari Sabat, tapi Tuhan Yesus berkata, kamu hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Artinya setiap hari saudara butuh firman Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, banyak orang Kristen yang berkata, Pak, ketika saya baca firman Tuhan, ketika saya baca Alkitab, ada begitu banyak hal yang saya tidak mengerti. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, seluruh Alkitab saudara dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya dari depan sampai belakang, semuanya berbicara tentang anaknya. Tidak lain, tidak bukan berbicara tentang Yesus. Jadi Yesus adalah inti dari seluruh Alkitab saudara, Alkitab saya. Kita akan sama-sama belajar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menemukan Yesus, mendapatkan Yesus ketika kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kita akan sama-sama belajar dari cerita tentang Rut. Di situ kita akan menemukan bahwa saudara butuh penolong, saudara butuh panduan. Kita akan lihat sama-sama Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kalau saudara baca kisahnya dari awal, di situ diceritakan ada seseorang yang bernama Elimelek. Dia pergi dari Bethlehem ke Moab bersama istrinya yang bernama Naomi, juga bersama dengan kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion masing-masing mengambil perempuan Moab sebagai istrinya yang bernama Orpa dan Rut. Singkat cerita, Elimelek mati, kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga mati. Kemudian Naomi, istrinya Elimelek, memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Menantunya yang bernama Rut memutuskan untuk kembali ke Bethlehem ikut dengan Naomi. Tetapi mantunya yang lain yang bersama Orpa memutuskan untuk kembali ke Moab. Dan singkat cerita, Naomi bersama Rut kembali ke Bethlehem dan mereka tinggal bersama-sama. Karena umurnya Naomi sudah terlalu tua untuk bekerja, itu sebabnya Rut memutuskan untuk pergi ke ladang bekerja menjadi pemungut-pemungut jelai, bulir-bulir jelai. Saya mau saudara mengerti, pekerjaan memungut adalah pekerjaan yang paling rendah. Di dalam kitab Imamat, dalam perjanjian lama, Imamat pasal 23 ayat 22 dikatakan begini, ada satu hukum dalam perjanjian lama. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Di dalam perjanjian lama ada suatu hukum yang mengatakan begini, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, posisi pemungut ada di belakang
penyabit. Betul? Sekali lagi saya ulangi. Posisi pemungut ada di belakang penyabit. Apa yang tertinggal, apa yang tidak dituai, itu merupakan bagian siapa? Bagian orang miskin dan bagian orang asing. Dalam hal ini, Ruth, dia adalah orang asing, dia orang Moab. Jadi inilah pekerjaan Ruth. Ruth berkata, aku akan pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Betul? Aku akan pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Ladang di sini berbicara tentang gereja. Kemudian bulir jelai berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Ladang berbicara tentang apa? Tentang gereja. Bulir jelai berbicara tentang firman Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan ketika saudara datang ke gereja dengar firman Tuhan? Atau hari-hari ini saudara nggak bisa datang ke gereja? Apa yang saudara lakukan ketika saudara ikut ibadah online? Dengar firman Tuhan. Apa yang saudara lakukan? Saudara harus rest. Amin. Tetapi banyak orang Kristen, seperti yang tadi saya katakan, banyak orang Kristen yang berkata, Pak, setiap kali saya dengar firman Tuhan, setiap kali saya dengar ikut ibadah online, ketika setiap kali saya baca Alkitab, ada begitu banyak hal yang saya tidak mengerti, Pak. Memang setiap saudara, ketika saudara ikut ibadah online, atau saudara datang ke gereja, atau saudara buka Alkitab, saudara memiliki level yang berbeda-beda. Saudara memiliki level yang berbeda-beda. Ruth, perhatikan baik-baik. Ruth ibarat orang yang baru belajar firman Tuhan. Ruth adalah ibarat orang yang baru belajar firman Tuhan pada level 0. Ini berbicara tentang orang Kristen yang baru. Pekerjaannya hanya memungut. Memungut di mana? Di belakang penyabit-penyabit. Betul? Ruth pekerjaannya hanya memungut di belakang penyabit-penyabit. Penyabit-penyabit di sini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang pendeta, pengkhotbah. Amin. Berbicara tentang pendeta, pengkhotbah, pengajar, penginjil. Mereka adalah orang-orang yang mengajar. Jadi mereka adalah penuai. Mereka menuai ladang Tuhan. Mereka memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi kalau saudara datang ke gereja dan saudara berkata, setiap kali saya dengar firman Tuhan saya nggak mengerti, Pak. Artinya saudara ada di level ini. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Khotbah hari ini khusus buat saudara. Amin. Tapi mungkin ada yang lain berkata, oh saya sih levelnya udah lebih dari pungut-pungut, Pak. It is okay. Tapi saya juga mau kasih tahu sama saudara. Terlebih lagi, firman Tuhan hari ini khusus buat saudara. Supaya saudara belajar lebih rendah hati lagi. Jadi ingat baik-baik, seluruh Alkitab saudara berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Tuhan Yesus. Hari ini saya mau mengajar saudara, waktu saudara dengar firman Tuhan, waktu saudara baca Alkitab, yang saudara temukan bukan teknik, bukan formula, tapi saudara bertemu dengan seorang pribadi yang namanya siapa? Yang namanya Yesus. Amin. Ruth memulai pekerjaannya dengan memungut, kemudian dia bertemu penyabit, dan pada akhirnya Ruth bertemu dengan siapa? Boas, pemilik ladang. Boas di sini berbicara tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya orang Kristen yang baru, Pak. Saudara datang ke gereja atau saudara baru dengar ibadah online Bethesda, kemudian saudara baru mengikuti, kemudian saudara berkata, sejelek-jeleknya saudara berkata begini, saya nggak ngerti apa yang Pastor Ivan katakan. Tetapi ada sesuatu yang saudara dapatkan. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, jangan pernah berhenti. Amin. Terus mendengarkan. Dan saya mau kasih tahu, saudara ada di jalur yang benar. Saudara sedang ada dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Yesus dalam firman-Nya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi,
Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Di sini Rut dia merendahkan dirinya. Sebagaimana saudara berkata, saya mau pergi ke gereja, saya mau belajar firman Tuhan. Amin. Jadi ladang berbicara tentang gereja. Banyak orang yang berkata begini, Pak, kalau saya belajar firman Tuhan, saya bisa belajar sendiri di rumah. Yes, you can. Tapi saya mau kasih tahu, saudara hanya bisa dapat sedikit. Gereja adalah tempat yang terbaik saudara menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat berikutnya. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Lalu kata Boas kepada bujangnya. Jadi Boas berbicara tentang Tuhan Yesus. Betul? Boas berkata kepada bujangnya. Nah, nama bujangnya tidak pernah disebutkan di sini. Bujangnya di sini berbicara tentang siapa? Tentang Roh Kudus. Amin. Kenapa nggak pernah disebutkan namanya? Kenapa? Karena Roh Kudus dia tidak pernah menarik perhatian saudara kepada dirinya. Roh Kudus hanya menarik perhatian saudara kepada Tuhan Yesus. Bujangnya mengawasi penyabit-penyabit. Seberapa banyak di antara saudara yang menyadari bahwa saudara ada di bawah pengawasan Roh Kudus? Roh Kudus memimpin saudara. Roh Kudus menuntun saudara. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi Rut adalah tipe wanita yang bekerja keras. Bujangnya berkata, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Jadi saya mau kasih tahu, Roh Kudus memperhatikan saudara. Sekalipun saudara orang Kristen yang baru datang ke gereja, saudara nggak mengerti firman Tuhan, tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, tetap rajin datang ke gereja, tetap dengar firman Tuhan, amin, tetap catat, sekalipun saudara nggak mengerti, it is okay, ini stage awal, amin, ini stage awal, tetap kerjakan, jangan pernah berhenti, catat, dengar. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara sudah ada di jalur yang benar, di track yang benar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Amin. Terus, perhatikan baik-baik. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Boas berkata kepada Rut, tidak usah engkau pergi ke ladang yang lain. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada saudara, saudara tidak akan pernah menemukan kepuasan di tempat lain. Saudara tidak akan pernah menemukan jawaban atas masalahmu di tempat lain. Hanya di dalam gereja. Saudara bisa pergi ke toko buku, saudara bisa lihat di sana ada buku-buku yang berjudul 7 langkah demikian, 7 langkah begini, 7 langkah begitu. 10 langkah begini, 10 langkah begitu, 100 rahasia, bahkan 100 rahasia begini, 100 rahasia begitu, tapi tidak satu pun di dalamnya menyebut tentang Tuhan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik, saudara bisa lihat tahapannya. Saudara bisa lihat tahapannya. Rut sejak awal sampai Rut bertemu dengan siapa? Pemilik ladang, Boas, yang merupakan gambaran Tuhan Yesus. Pada awalnya Rut dia bekerja sebagai apa?
sebagai pemungut pada awalnya. Dia bekerja sebagai pemungut, dia berharap, dia datang ke ladang, dia bertemu dengan orang-orang yang murah hati. Rut datang ke ladang, dia bekerja sebagai pemungut, di belakang siapa? Di belakang penyabit-penyabit. Betul? Di belakang penyabit-penyabit. Nah, sesudah Rut memungut jelai di belakang penyabit-penyabit, pada akhirnya, lihat tahapannya. Menjadi pemungut di belakang penyabit, dan pada akhirnya Rut bertemu dengan siapa? Boas, pemilik ladang. Jadi sekalipun, sekali lagi saya ulangi, sekalipun saudara adalah orang Kristen yang baru datang ke gereja, baru belajar firman Tuhan, tidak begitu banyak yang saudara mengerti, tetap rajin datang ke gereja, tetap dengar firman Tuhan. Amin. Catat, nggak mengerti nggak apa-apa, ini stage awal, tapi saudara sudah di jalur yang benar, sedang dalam perjalanan melihat Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Jadi tahapannya, pemungut, penyabit, kemudian apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Lagi saya ulangi, tahapannya pemungut, penyabit, kemudian bertemu dengan pemilik ladang, Tuhan Yesus. Saudara datang ke gereja, nggak mengerti, tapi saudara terus memungut, mendengar pendeta khotbah, dan pada akhirnya saudara akan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Tetapi kebanyakan orang bypass prosesnya. Orang mau bypass prosesnya. Jangan di-bypass. Amin. Saudara butuh penyabit. Saudara butuh penyabit, saudara butuh pendeta, saudara butuh pengajar, saudara butuh pengkhotbah. Ingat baik-baik, antara pemungut dan pemilik ladang ada siapa? Ada penyabit. Ada pendeta, pengkhotbah, pengajar, mereka yang akan menolong saudara, mereka yang akan membantu saudara untuk mengerti firman Tuhan yang saudara dengar. Dan pada akhirnya mereka akan menuntun saudara untuk bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Dengan kata lain, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang baik yang sudah engkau lakukan. Seberapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Roh Kudus hanya menceritakan, memberitahukan kepada Tuhan Yesus hanya yang baik yang pernah saudara lakukan. Roh Kudus tidak pernah memberitahukan kepada Tuhan Yesus apa yang buruk yang pernah saudara lakukan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya. Upahmu sepenuhnya. Katakan bersama saya, upah saya sepenuhnya. Amin. Oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Wow, inilah Tuhan saudara, inilah Tuhan saya. Tuhan akan memberikan upah saudara sepenuhnya, yang di bawah sayapnya saudara berlindung. Dengan kata lain, ketika saudara datang kepada Tuhan, berlindung di bawah sayapnya, maka itulah saatnya Tuhan memberikan upahmu sepenuhnya. Dengan kata lain, ketika saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku datang, aku percaya karena Engkau sanggup memproteksi saya, dan di bawah sayapmu hari ini aku berlindung. Itulah saatnya Tuhan memberikan upahmu sepenuhnya. Wow, Tuhan memberikan upah kepada saudara sepenuhnya ketika saudara datang di bawah sayapnya untuk berlindung. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Kemudian berkatalah Rut,
Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini, lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari. Boas berkata kepada Rut, datanglah kemari. Saudara bisa lihat, Rut semakin dekat kepada Boas. Amin. Rut semakin dekat kepada Boas. Kemudian Boas berkata, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Makanlah roti ini, celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Cuka di sini berbicara tentang apa? Wine, anggur. Ada roti, ada anggur. Jadi perhatikan baik-baik. Ini merupakan gambaran. Saudara datang ke gereja, saudara dengar firman Tuhan, betul? Kemudian saudara perjamuan kudus. Amin. Ketika hari siang, waktunya makan, panas sedang terik-teriknya, Tuhan Yesus berkata, duduk. Amin. Aku akan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawan. Aku akan mengurapi kepalamu dengan minyak, pialamu penuh melimpah, kemurahan, kebajikan belaka mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi jangan pernah berhenti. Setiap minggu jangan pernah lewatkan ibadah online. Kalau gereja sudah buka, jangan pernah lewatkan pergi ke gereja. Kenapa? Karena gereja adalah tempat yang terbaik untuk menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya saudara bertemu dengan pribadi kebenaran itu sendiri. Dan ketika saudara sudah bertemu dengan pribadi kebenaran itu sendiri, apa yang terjadi? Saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang tadi dikatakan demikian. Ketika sudah waktunya makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Perhatikan baik-baik. Datang ke gereja, dengar firman Tuhan, perjamuan kudus. Betul? Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Jadi no problem. Kalau saudara pertama kali datang ke gereja, baru pertama kali dengar firman, atau baru pertama kali belajar firman Tuhan, ada banyak hal yang tidak saudara mengerti, no problem. Tetap rajin datang ke gereja, amin. Dengar firman Tuhan, catat, pungut setiap jela yang terjatuh, jangan sampai ada tersisa. Tetap terus lakukan, jangan pernah berhenti karena saudara ada di track jalur yang benar, sedang menuju kepada Tuhan Yesus. Dan ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sendiri yang akan memberi makan saudara. Amin. Dan kalau dia memberkati saudara, dia akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Ada sisanya. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat yang ke-15, sesudah ia bangun untuk memungut pula, apa yang dipungut? Bulir-bulir jelai. Dia pungut bulir-bulir jelai dari sisa penyabit-penyabit. Setelah ia bangun untuk memungut bulir-bulir jelai dari sisa penyabit, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Perhatikan baik-baik. Jadi Rut, dia bukan hanya memungut bulir-bulir jelai sisa panen dari penyabit, tapi dia menerima onggokan jelai yang dipanen dari penyabit-penyabit.
Wow, perhatikan baik-baik. Jadi ingat baik-baik, sekalipun saudara orang Kristen yang baru datang ke gereja, dengar firman Tuhan, ada begitu banyak hal yang saudara tidak mengerti, no problem. Ini tahap awal, tetap rajin datang ke gereja, tetap rajin ikutin ibadah online. Amin. Catat, pungut setiap jela yang terjatuh, catat saudara ada di track jalur yang benar, sehingga pada akhirnya saudara bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus sendiri. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus yang akan kasih saudara makan. Dan dia ketika kasih saudara makan, kamu diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat terakhir, perhatikan baik-baik. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Perhatikan baik-baik, dia memungut di ladang sampai petang. Seperti yang tadi saya katakan, Ruth merupakan perempuan yang bekerja keras. Ruth menggambarkan orang yang sedang belajar firman Tuhan. Saudara masih ingat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Dan ini yang dilakukan Ruth. Ia memungut di ladang sampai petang. Ladang berbicara gereja, bulir jelai berbicara tentang firman Tuhan. Dia memungut bulir-bulir jelai. Dia belajar firman Tuhan sampai petang. Apa yang terjadi? Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu. Dan kira-kira seeva jelai banyaknya. Dia bukan hanya pungut firman Tuhan, tapi dia mengirik. Mengirik artinya apa? Dia olah. Dia renungkan. Dia bukan hanya mendengar, tapi dia merenungkan firman Tuhan. Dia ambil sarinya. Dia terima pewahyuannya. Apa yang dia terima? Dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Seeva di sini berbicara tentang ukuran untuk 10 hari. Wow. Dia datang 1 hari, tapi karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus kasih makan langsung dan dia menerima 10 hari. Wow. Dia memungut jelai di ladang sampai petang. Sekali lagi saya ulangi, Ruth berbicara tentang orang yang sedang belajar firman Tuhan. Dan dia tidak belajar hanya sebentar, dia dari pagi sampai petang. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Apa hasilnya? Ruth mendapat seeva jelai 10 hari. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Berbahagialah kamu yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, apalagi siang dan malam. Alkitab menjanjikan, kamu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air, yang tidak mengalami panas terik. Panas terik ada, ketika Ruth di ladang, dia panas terik, tapi dia tidak mengalami panas terik. Daunnya selalu hijau. Yang tidak khawatir musim kering ada, tapi Tuhan berkata, kamu gak usah khawatir. Amin. Dan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang kamu perbuat berhasil. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, sulit seperti sekarang ini, ekonomi berhenti, banyak orang di PHK, banyak orang dirumahkan, bahkan keadaan ekonomi menjurus kepada resesi. Tapi hari ini Tuhan memberitahukan kembali kepada saudara. Bagaimana caranya? Ruth, dia baru pulang, dia baru datang ke Bethlehem dari Moab. Dia kehilangan suaminya. Betul? Karena kedua anak Elimelek, Mahlon, Kilion mati. Ruth kehilangan suaminya, dia kehilangan pegangan hidupnya. Dia kehilangan seseorang yang memproteksi dia. Dia kehilangan seseorang yang akan mencukupkan semua kebutuhan dia. Tapi apa terjadi? Dia pergi ke ladang. Dia mau memungut bulir-bulir jelai di belakang penyabit-penyabit. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan pemilik ladang yang memberi dia makan berlimpah-limpah.
Ini merupakan gambaran dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Mungkin saudara kehilangan mata pencaharian, saudara kehilangan kepastian, kehilangan opportunity, kesempatan. Tapi yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah datang ke gereja. Dengar ibadah online. Jangan pernah lewatkan. Dengar firman Tuhan. Renungkan. Ruth bukan hanya memungut, tapi dia mengirik. Renungkan. Kalau saudara nggak mengerti, it is okay. Ini stage awal, tahap awal. Tapi terus dengar, jangan pernah berhenti. Terus dengar, catat. Saudara butuh pengkhotbah, butuh penyabit, butuh pengkhotbah, butuh pengajar. Mereka yang akan membuat saudara mengerti firman yang saudara dengar. Mereka akan membantu saudara mengerti firman yang saudara dengar. Dan sekalipun saudara nggak mengerti, jangan pernah berhenti. Karena saudara terus lakukan, rajin. Karena saudara sedang ada dalam perjalanan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman-Nya, apa yang terjadi? Tuhan Yesus sendiri akan memberi makan saudara. Dan ketika dia memberi makan saudara, sekalipun panas terik, Tuhan berkata, marilah, datanglah. Aku akan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan. Pialamu penuh melimpah. Aku mengurapi kepalamu dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan ketika Tuhan memberi makan saudara, bertemu dengan Tuhan Yesus, ingat baik-baik. Apa yang terjadi sama saudara? Kemurahan, kebajikan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Ruth, dia tidak hanya memungut, tapi dia mengirik. Dia tidak hanya mendengar firman, tapi dia merenungkan firman. Apa hasilnya? Dia dapat hasil 10 hari. Itu sebabnya sekali lagi saya mau ingatkan sama saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah merenungkan firman Tuhan. Kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air, yang tidak mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun kering ada. Tapi Tuhan berkata, kamu gak usah khawatir. Yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Dan ini janji Tuhan, apa saja yang kamu perbuat berhasil. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya mendengar firman ini. Amin. Jadi ingat baik-baik, setiap hari Tuhan berkata, kamu hidup bukan dari roti saja, tapi kamu hidup dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Seperti saudara butuh makananmu secara fisik untuk bisa tetap melanjutkan hidupmu, demikianlah kamu butuh firman Tuhan untuk tetap bisa melanjutkan hidupmu. Luangkan waktumu merenungkan firman Tuhan. Siang, malam, Ruth mengirik sampai petang. Sejak dia datang, dari mulai sampai petang, dia terus mengumpulkan bulir-bulir jelai. Alkitab mengatakan, berbahagialah kamu yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Siang, malam, kamu akan diberkati Tuhan. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, renungkan firman Tuhan. Kamu akan bertemu dengan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah membukakan pengertian, pewahyuan, betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan. Ruth ibarat orang Kristen yang baru belajar firman Tuhan, yang tidak mengerti, tapi dia berada di belakang penyabit-penyabit. Dia hanya memungut bulir-bulir jelai. Sampai pada akhirnya Ruth bertemu dengan pemilik ladang, yaitu Boas. Ini menggambarkan tentang orang Kristen yang baru belajar firman Tuhan, tetapi sekalipun banyak hal yang tidak mengerti, dia terus memungut, dia terus mengambil dari penyabit, dari pengajar, dan sehingga pada akhirnya mereka bertemu dengan pemilik ladang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang memberi makan mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar, merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus sendiri akan memberi makan kepada kami. Dan ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada kami, maka kami menerima berlimpah-limpah. Kami tidak pernah kekurangan. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air, yang tidak mengalami panas terik, daunnya selalu hijau, yang tidak khawatir tahun kering.
Dan apa saja yang kami perbuat berhasil dan menghasilkan buah pada musimnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak-Mu hari ini, mereka sama seperti Rut, giat merenungkan firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan Yesus dalam firman, sekalipun dalam situasi yang sulit, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.